Sepasang suami istri yang dikenal baik dan juga ramah tak pernah punya masalah dihabisi oleh orang yang nampaknya dilakukan di depan putri kandungnya sendiri. Menjadi trauma sang putri kini kehilangan kedua orang tuanya. Kejadian ini terjadi kepada sepasang suami istri yang dihabisi di depan buah hatinya sendiri. Tepatnya di tanggal 23 September 2022. Kejadian ini terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang remaja bernama Maya, anak dari keluarga Bapak Ahmad Yandinor berusia 46 tahun dan Ibu Fatmawati berusia 45 tahun. Saat itu tengah malam kondisi tengah hujan, Maya nampak kaget mendengar keributan di kamar sang ayah tepat di sebelah kamarnya. Maya pun keluar menyelinap kamar diam-diam. Saat itu Maya mengintip melihat ada bayangan seorang laki-laki tanpa busana membawa parang. Karena takut, Maya pun langsung mencoba kabur. Maya saat itu langsung mendatangi rumah tetangganya meminta bantuan, mengabari kalau sang ayah dan sang ibu ditikam seseorang dan orang tersebut masih di rumahnya. Tetangga dari Maya pun langsung mengabari Pak RT dan mengabari lainnya hingga Pak RT melaporkan kepada pihak kepolisian. Warga pun berbondong-bondong datang ke rumah Maya. Pintu terkunci saat itu. Tak lama polisi datang dan langsung mendobrak pintu tersebut. Saat masuk rumah keluarga Maya tersebut, nampak menemukan dua korban yang sudah tak bernyawa dengan kondisi yang sangat tragis. Pihak kepolisian pun langsung membawa kedua korban tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menjelaskan banyak tikaman yang didapat oleh kedua korban. Histeris Maya, anak sematawayang mereka, saat jasad dikembalikan kepada keluarga sudah tak bernyawa dan kini keluarga mengurus untuk pemakaman dua jasad tersebut. Pihak yang berwajib pun langsung interogasi para tetangga, namun para tetangga tak tahu apa-apa. Bahkan tetangga pun tak mendengar keributan, hanya mendengar semuanya dari Maya. Sementara Maya yang masih trauma masih belum bisa memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian. Yang jelas, Maya hanya menyebutkan lelaki tersebut tak dikenal karena gelap, bahkan lelaki tersebut tak menggunakan pakaian. Pemberitaan ini jadi viral di sosial media, bahkan jadi perhatian. Maya, anak yatim piatu, kini pun mendapatkan beasiswa dari wali kota setempat. Namun ternyata ada bukti satu CCTV dari tetangga korban dan ponsel kedua korban pun yakin dibawa pelaku. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian pun mencurigai seseorang, namun saat itu belum berani menyimpulkan hingga bukti jelas. Para tetangga di sekitar pun kaget. Keluarga yang dikenal baik, ramah, bahkan sering membantu, tak pernah ada masalah dan tak pernah punya musuh, ditemukan dalam kondisi tragis. Hingga akhirnya tepat di 8 Oktober 2022, pihak kepolisian mengamankan Fajri alias Utuh. Fajri sendiri diamankan di rumah kakaknya di Palangkaraya. Saat para tetangga dan keluarga tahu kalau pelakunya ternyata Fajri, semuanya kaget, tak menyangka selama ini Fajri dekat dengan Pak Ahmad, bahkan kerap diberi makan oleh Pak Ahmad. Fajri sendiri seorang pengangguran yang memang sering datang ke rumah Pak Ahmad hanya untuk disuruh-suruh. Sementara Fajri pelaku sendiri ternyata berteman dengan Pak Ahmad dan akrab dengan Pak Ahmad. Bahkan menurut Fajri sendiri, dirinya kerap memakai barang terlarang bersama Pak Ahmad di rumahnya. Dari penangkapan ini akhirnya Fajri pun menjelaskan di mana dirinya menyembunyikan senjata tajam dan Fajri pun memberikan cerita kronologisnya. Motif dari permasalahan ini adalah Fajri yang dendam dan sakit hati kepada keluarga Pak Ahmad. Menurut Fajri sendiri, kalau Pak Ahmad pernah menjanjikan pekerjaan kepada dirinya, namun hingga kini tak ada pekerjaan datang. Sementara dirinya merasa terbuli oleh pasangan suami istri ini. Sempat suatu hari Fajri pun menggadaikan handphone kepada keluarga ini, namun setelah handphone diberikan, uang pun tak kunjung tiba. Sakit hati tak terbendung kepada Pak Ahmad dan istrinya, akhirnya Fajri pun masuk rumah korban membawa senjata tajam dari rumahnya sendiri. Bahkan saat itu Fajri memang sengaja membuka bajunya agar tak terkena darah. Masuk ke kamar Pak Ahmad dan Bu Fatmawati, langsung menikam beberapa kali dengan tujuan memang menghabisi mereka, hingga akhirnya Fajri sadar mereka sudah tak bernyawa. Saat Fajri sadar kalau Maya, anak dari mereka, melaporkan ke warga, Fajri pun kabur dengan segera menggunakan motornya lewat pintu belakang. Terkait permasalahan ini, Fajri pun diamankan dan menjalani persidangan. Saat itu Fajri pun mengungkapkan meskipun ini direncanakan, namun Fajri spontan melakukannya. Fajri pun mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Fajri mengaku dirinya menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Namun nampaknya penyesalan Fajri tak akan berubah. Maya, anak dari korban, merasa kehilangan kedua orang tuanya dan kini Maya sendirian, bahkan kehilangan orang tua untuk selamanya.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.